berani, benar, dan berakhir. Komando! Komando! Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah alat negara yang berperan di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dengan begitu, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. TNI memiliki 3 angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan panglima tertinggi berada di tangan Presiden. Masing-masing angkatan TNI tetap dipimpin oleh seorang kepala staf angkatan. Dan saat ini militer Indonesia tercatat memiliki 1.080.000 orang, di mana personel aktif sebesar 400.000 orang yang dimana setiap personil terpilihnya berasal dari seluruh suku yang ada di dalam Nusantara. Indonesia saat ini memiliki 1.340 suku bangsa di tanah air, 3 diantaranya suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, dan Jawa adalah suku terbesar di Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas beberapa petinggi militer yang berasal dari suku Batak, khususnya petinggi militer keturunan dari Tuhan di Bangarna. Di antaranya, yang pertama, Letnan Jenderal TNI, Purnawirawan, Hotmangaraja MP Panjaitan, lahir di Palembang 14 Oktober 1953, adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI AD. Hotmangaraja merupakan putra dari pahlawan revolusi, Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Ia berasal dari Kesatuan Infanteri Baret Merah, Kopassus, Angkatan 1977. Hotmangaraja mempunyai seorang istri, Nyonya Katarina Dwi Astuti, dan 2 orang putra, yang dimana saat ini berdinas di Kopassus. Yang pertama Mayor Infanteri Abraham Sadah Mangaraja Panjaitan, yang kedua Kapten Infanteri Jeremiah Sesah Mangaraja Panjaitan. Dan ia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Andorra, dan Monaco serta UNESCO pada periode 2014-2019. Yang kedua, Mayor Jenderal TNI, Purnawirawan Burhanuddin Siagian, yang lahir di Medan 10 November 1955, adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI AD yang pernah mengemban amanat sebagai Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, dari Mei 2013 hingga November 2013. Burhanuddin mempunyai seorang istri Nyonya Insinyur Damenurida Boru Tambu Bolon dan 1 orang anak, Huriat Prasetya Tidar Siagian, Esket. Terakhir Purnawirawan Jenderal Bintang 2 ini menjabat sebagai Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Yang ketiga, Kolonel Infanteri Donald Erikson Silitona, SIP, yang lahir di Medan pada 1 Desember 1975, adalah seorang perwira menengah TNI AD yang mengemban amanat sebagai Kapendam 1 Bukit Barisan. Kolonel Infanteri Donald Erikson Silitona mempunyai seorang istri Nyonya Dr. Imelda Fridawati Siahaan dan 3 orang anak, yakni Tesalonika Audrey Silitona, Ishak Frederick Silitona, dan Jessica Emanuela Silitona. Kolonel Infanteri yang mendapat penghargaan lulusan terbaik Sangkur Perak Rider ini merupakan lulusan Akademi Militer 1997 dan mahir dalam bidang infanteri. Jabatan terakhirnya adalah Wasopskas Dam 13 Merdeka. Yang keempat, Brigadir Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, yang lahir pada Februari 1972 ini adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang sejak 27 Juli 2020 mengemban amanat sebagai Dirkersinhan, Direktur Kerjasama Pertahanan Internasional, Ditjenstrahan, Kemhan Republik Indonesia. Lulusan Akademi Militer 1993 ini berpengalaman dalam infanteri. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1. Ini adalah Pamen Denma di Markas Besar Angkatan Darat.
Itulah 4 perwira tinggi TNI AD yang berasal dari keturunan Tuan Li Bangarna, dan masih banyak lagi. Tunggu dulu, ada 1 perwira tinggi lagi yang sudah tidak asing buat kita. Siapa lagi kalau bukan Jenderal TNI, Hor, Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, MPA yang lahir di Toba Samosir 28 September 1947. Ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019 sampai 2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia. Jenderal TNI yang mendapat penghargaan Adi Makayasa ini mempunyai seorang istri Nyonya Devi Simatupang dan 4 orang anak yakni Paulina Panjaitan, David Panjaitan, Paulus Panjaitan, dan Carrie Panjaitan. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Dan pada 12 Agustus 2015, jenderal yang dulunya bertugas dalam Satuan Infanteri Kopassus ini ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia kelima.